Shalom salam podcast Eksposisi M116. Kita akan belajar tentang bagaimana kita bisa hidup damai dengan semua orang dalam kitab Ibrani 12 ayat yang ke-14. Ibrani 12 ditulis untuk membantu orang percaya bertekun dan tidak putus asa melalui pencobaan yang menyakitkan. Kita belajar bahwa Yesus adalah teladan kita di masa-masa penuh tantangan. Lihat ayat 2 dan 3, dan bahwa Allah mengizinkan masa-masa seperti itu untuk mendisiplinkan dan melatih kita sebagai anak-anaknya. Ayat 5 sampai 11. Kemudian, dalam ayat 12 sampai 17, penulis kitab suci memanggil orang percaya untuk memperbaharui vitalitas rohani dan perhatian satu sama lain. Karena itu kuatkanlah lenganmu yang lemah dan lututmu yang lemah, dan buatlah jalan yang datar bagi kakimu. Berusaha untuk hidup dalam damai dengan semua orang lain menjadi kudus, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Ayat 12 sampai 14. Hidup dalam damai dengan semua orang dan menjadi kudus adalah dua indikator yang baik bahwa kita sedang berjalan di jalan yang datar yang Yesus contohkan bagi kita. Tetapi bagaimana kita hidup dalam damai dengan semua orang? Kita harus selalu melihat kehidupan Kristus untuk memahami jalannya. Sebagai imam besar kita yang sempurna, Yesus adalah Raja damai dan kebenaran. Lihat ayat Ibrani 7:1-28. Dia telah memberi kita tanggung jawab untuk menjaga kedamaian dalam hubungan kita dengan orang lain. Dalam pembukaan ucapan bahagia dalam khotbah Kristus yang terkenal di bukit, Yesus berkata, "Berbahagialah orang-orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah." Matius 5 ayat ke-9. Sebagai putra dan putri Allah, kita seperti Yesus dipanggil untuk menjadi pembawa damai dan menabur benih pendamaian dan menuai panen kebenaran. Hidup dalam damai dengan semua orang membutuhkan disiplin diri. Istilah Yunani terjemahkan sebagai berusaha keras, mengandung gagasan tentang upaya yang intens dan kewaspadaan yang berpikiran tunggal dalam mengajar sesuatu. Kita tidak boleh meninggalkan kebutuhan bisnis dan terlewat dalam mengejar perdamaian. Terkadang kita cenderung menjadi berfokus pada diri sendiri ketika Tuhan mendisiplinkan kita melalui pencobaan yang menyakitkan. Kita lupa untuk mempertimbangkan kebutuhan dan perhatian orang lain. Menjaga persatuan dan hidup yang damai adalah hal terakhir yang ada dalam pikiran kita. Namun justru inilah saatnya kita perlu melihat di luar diri kita sendiri. Berusaha keras melakukan apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang membangun. Roma 14 ayat 19. Untuk hidup dalam damai dengan semua orang, kita harus bergantung pada pemberdayaan Roh Kudus. Galatia 5 ayat 22, Roma 8 ayat 6, 14 ayat 17, 15 ayat 13, Efesus 4 ayat yang ketiga. Kita juga harus membiarkan Roh Allah mengembangkan dalam diri kita sikap berkorban, rendah dan rendah hati. Filipi 2 ayat ketiga. Dilengkapi dengan kebajikan-kebajikan ini, kita dapat saling mengasihi dalam kasih sayang yang tulus dan bersuka cita. Dalam menghormati satu sama lain, Roma 12 ayat yang ke-10, kita dapat mengesampingkan ambisi egois kita dan mengasihi orang lain, bahkan musuh kita seperti yang Kristus lakukan. Lukas 6 ayat 35, kita dapat berdoa seperti Paulus, semoga Allah yang memberikan ketekunan dalam penghiburan ini menolong kita untuk hidup dalam kerukunan yang sempurna, sebagaimana seharusnya bagi pengikut Kristus Yesus. Roma 15 ayat yang kelima. Melakukan semua yang kita bisa untuk hidup damai dengan orang-orang yang tidak percaya membutuhkan kasih yang tulus seperti Kristus yang telah dijelaskan oleh Paulus dalam Roma 12 ayat 17 sampai 21. Tidak pernah membalas kejahatan dengan lebih banyak kejahatan, tidak pernah membalas dendam, tetapi menyerahkan pembalasan dendam di tangan Tuhan. Memiliki belas kasihan pada musuh kita, memberi mereka makan ketika mereka lapar, memberi mereka sesuatu untuk diminum ketika haus, mengampuni mereka ketika mereka melukai kita. Akhirnya kita jangan biarkan kejahatan mengalahkan kita, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan melakukan kebaikan. Ayat 21. Jika kita berjuang untuk menjaga kedamaian dengan saudara-saudara kita dalam Kristus, kita harus ingat bahwa kita adalah sesama anggota tubuh. Satu tubuh yang dipanggil untuk hidup dalam damai. Kolose 3:15, 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 25. Allah telah menempatkan setiap bagian tubuh Kristus yang sangat beragam bersama-sama tepat di tempat yang Ia inginkan, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya setiap anggota berbeda saling memperhatikan. 1 Korintus 12 ayat yang 25. Mengetahui bahwa setiap anggota adalah milik yang lain. Roma 12 ayat yang kelima. Dan bahwa kita semua adalah satu keluarga dalam Kristus. Bagaimana mungkin kita tidak berusaha untuk mencapai keharmonisan, kesatuan, dan kedamaian? Melakukan semua yang kita bisa untuk hidup dalam damai dengan semua orang tidak akan selalu mudah, tetapi merupakan keharusan Alkitab yang harus kita taati demi kemuliaan dan kehormatan Allah dan gerejanya. Apakah kita telah disakiti atau telah berbuat salah kepada orang lain? Yesus memanggil kita untuk mengambil langkah pertama dalam memulihkan pendamaian dalam hubungan kita. Matius 5 ayat 23 sampai 24, 6 ayat 14 sampai 15, 18 ayat 15, Markus 11 ayat 25.
Membiarkan konflik dengan orang percaya lainnya tidak terselesaikan adalah dosa yang harus diakui dan ditangani. Hidup dalam damai dengan semua orang adalah tujuan yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Kita harus selalu menjauhi kejahatan dan melakukan kebaikan, mencari kedamaian, berusaha memeliharanya. Mazmur 34 ayat 14. Shalom, salam podcast Eksposisi M116.